artis yang tak pernah menyerah dengan kondisinya yang sedang kurang baik-baik saja. Ini dia Mbak Dewi Yul. Ibu, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Alhamdulillah sama-sama. Iya, aku ada artikel dulu buat Ibu. Apa artikelnya? Silahkan. Mata kanan Dewi Yul tak bisa melihat gara-gara ablasi retina. Kondisi apa itu? Retinanya lepas dari apa ya? Dari bola matanya. Minusku tinggi waktu itu 25 kan. Yang kanan. Yang kiri 19. Jadi gejalanya tuh barangkali teman-teman kalau ada punya gejala, tiba-tiba pagi-pagi itu di dalam kayak ada gelembung air. Gelembung airnya putih, makin siang makin kuning, makin sore makin pekat, malam buta. Gelap. Besoknya langsung, malamnya langsung ke UGD, rumah sakit mata. Habis itu lusa harus dioperasi. Dan alhamdulillah yang kanan kayak dikasih ditempel sama silikon, hanya ada cahaya aja. Alhamdulillah kiri masih berfungsi. Jadi sekarang penglihatan Ibu yang berfungsi di sebelah kiri aja? Ya, tetap disyukuri. Alhamdulillah, one eye jack. Oke. Udah 2 tahun sih sebetulnya. Jadi sekarang Ibu tuh harusnya pakai kacamata tebal? Iya, dulu kan kalau di rumah pakai kacamata. Oke. Kanan 25, habis itu yang kiri 19. Sekarang pakai kontak lens? Kontak lens. Oh. Kontak lens. Minus 25 tuh Bu? Ya, yang kanan. Dari kecil sih hobinya baca, tapi nggak pinter-pinter. Lu berapa, Gel? Saya Ibu, Masya Allah. Ibu dulu deh lo, nanya semua Ibu dulu. Lu lagian pakai nanya sih. Kan mata lu juga bermasalah, gue takutnya lu kenapa-napa. Ini kita lagi nyebut-nyebut aja. Ada kemungkinan nggak untuk penglihatan kembali seperti semula, Bu? Aku nggak tahu, tapi karena mataku sudah disambung sama silikon, mungkin kalau dioperasi lagi bisa aja kalau mau ikhtiar. Tapi aku udah bersyukur dengan keadaanku sekarang gitu. Udah seneng aja, udah bahagia. Tapi kalau dilihat sekilas seperti baik-baik saja ya Bu? Ya dia nggak kelihatan di depan, ada di dalam ya, di belakang. Gitu. Dia masih fungsinya masih sama ya? Ya kalau ngelihat seperti nggak ada apa-apa, tapi kalau aku tutup gini hanya ada lampu titik-titik aja gitu. Oh cahayanya masih ada Bu? Masih ada. Aku tuh betul-betul ngerasain tunanetra gitu 2 hari lah, sampai sebelum operasi. Tapi tetap semangat, tetap kerja, tetap jalan. Semangat. Harus menjadi contoh buat semuanya ya, jadi harus selalu semangat ya. Oke, nah ini ya Bu ya, ini alasan menyentuh Dewi Yul tolak lasik. Kini mata kanan nggak bisa melihat. Tolak lasik itu maksudnya gimana Bu? Jadi waktu itu tahun berapa ya, kurang lebih mungkin tahun, Giska masih ada, almarhumah masih ada. Itu sekitar tahun 2007-an. Jadi hampir 18 tahun yang lalu lah. Lasik baru datang kan di Indonesia lah, kurang lebih masih belum terlalu populer. Aku mau di-endorse untuk operasi lasik, tapi aku menolak. Karena buatku, mataku ini justru yang sudah banyak membantu kepercayaan diri anak-anakku yang tuli. Jadi karena kacamataku tebal, aku kan harus pakai alat bantu. Waktu kecil tuh mereka susah banget pakai alat bantu dengar. Jadi aku selalu minta tolong ambilin, karena memang nggak lihat kan. Mereka suka ngetawain aku, ih ibu buta. Iya nggak apa-apa, kamu juga tuli gitu. Jadi membuat mereka nggak pernah ngerasa berbeda sama ibunya. Ibunya juga nggak sempurna, iya. Oke. Gitu. Jadi itu yang salah satu yang sebenarnya alasan untuk menolak sebenarnya. Ya, aku sangat menolak karena itu yang membuat anakku percaya diri bahwa kita manusia tuh sempurnanya karena punya kekurangan gitu. Oke. Tapi gimana respon anak-anak waktu tahu kondisi mata Ibu sekarang? Ya, mereka 2 tahun yang lalu kan operasinya. Mereka tadinya khawatir, Ibu apakah ada peluang untuk operasi lagi? Saya tetap konsultasi ke beberapa opsi lah gitu. Tapi
apakah ia ada jaminan akan bisa kembali gitu. Sementara aku sudah merasa nyaman dan menerima dengan ikhlas gitu. Udah bersyukur banget bahwa di usiaku yang ke-65 ini aku masih bermanfaat, masih bisa keliling, sharing parenting gitu. Oke, jadi punya pandangan lain sebenarnya gitu ya. Ya, penerimaan aja, penerimaan dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi kalau misal cuma mata satu ini aja kok, yang lain masih banyak alasan buat bersyukur gitu. Oke. Tapi aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Dikenal mertua idaman, Dewi Yul banyak menerima permintaan curhat soal rumah tangga. Kalau curhatnya di mana sih Bu biasanya Bu? Buat anaknya, bukan buat orang. Buat anaknya. Ada aja lagi lu jawab. Lah kan ibu namanya keibuan, tiap orang cerita juga didengerin pasti. Oh iya. Ini namanya curhat Mama Yul ya berarti ya? Dia mau curhat, masih ibu-ibu cerita sama ibu-ibu gimana sih? Temennya ibunya, Ya, teman-teman ibu. Tante kali belum ibu banget. Iya, iya benar. Jabanin yuk. Iya sayang, nggak apa-apa. Bu, Tante jadi kali. apa sih yang biasa mereka curhatin? Biasanya kan gini, dari pihak mertua nih ya. Si mertua tuh ada yang merasa bahwa enak banget sih jadi istrinya anakku. Kan anakku yang memberikan banyak buat kamu gitu. Artinya ibu juga punya hak buat ikut mengatur, ikut mendapatkan berkah, rezeki. Kalau anaknya soleh kan pasti akan perhatikan gitu. Tapi kan kadang ada orang tua yang tidak pernah merasa cukup. Udah dapat perhatian, merasa karena bandingannya menantunya. Padahal saat dia punya anak perempuan, dia kan ingin juga anak perempuannya diratukan oleh suaminya. Kadang-kadang itu yang nggak adil, para mertua anak laki-lakinya nggak boleh ngeratuin istrinya, merasa terganggu, istrinya apa dimanjain. Kalau punya anak perempuan juga pengen anaknya perempuan dimanjain sama suaminya gitu. Jadi kalau buat aku bangga anakku yang laki-laki bisa meratukan istrinya. Jadi aku ingin anakku itu betul-betul kalau istrinya bahagia, insya Allah cucu-cucuku akan happy juga gitu. Nah, kebetulan nih ya kita sudah ada kita akan minta Ibu menanggapi curhatan netizen dalam sesi Curhatin Manis. Curhatan manis. Nah, Ibu berdiri di sini, nanti Manis akan curhat di sini. Manis curhat ya. Oke, nih Bu, apakah salah kalau saya sedikit membatasi anak saya untuk berinteraksi dengan mertua saya? Soalnya kalau udah dari rumah kakek neneknya, anak saya tuh jadi mendadak manja. Menurut Ibu gimana? Gimana? Apakah salah kalau saya sedikit membatasi anak saya untuk berinteraksi dengan mertua saya? Cemburu dia sama karena Bukan cemburu sih. Iya. Anaknya jadi manja. Ya. Jadi gini, memang dari zaman dulu namanya nenek itu atau kakek nenek itu Betul. mentreat cucunya itu memang lebih daripada anak. Benar. Ya kan? Betul Ibu. Betul kan? Betul, Ibu. Di satu sisi ini butuh ilmu maklum buat dua-duanya. Menantunya kudu maklum kalau pulang dari rumah nenek nanti kan diperbaiki lagi. Tidak harus bilang nggak boleh ya ikutin saran nenek, nggak boleh. Biar aja si nenek punya kasih sayang yang beda, bagaimana merawat dan memberikan ngetrit gitu ya. Nah si ibu ini pasti kan punya disiplin-disiplin tersendiri. Ya udah jalanin lagi. Cuma kadang-kadang anak itu kan ngebandingin. Benar. Enakan sama nenek gitu. Nah itu. Jadi bukan harus dibatasi untuk ketemu nenek, dikasih pemahaman ke neneknya. Benar. Nek, aku ini kan punya parentingnya seperti ini. Tolong nenek juga ngikutin. Jadi seirama. Misalnya yang aku lakukan ya. Aku dititipin cucu main di rumah. Buat ngasih makan aja aku telepon mantuku. Aku tanya ini makan yang boleh apa? Nggak bisa, zaman kita dulu udah beda, nilai-nilai beda, pola parenting beda. Jadi si mantu ini yang harus lebih bisa maklum dan si nenek juga tentunya jangan egois. Aku dulu ngegedein bapakmu itu dengan caraku gitu kan? Nggak bisa dipakai untuk sekarang.
Nek, kita lanjut ya, Nek. Iya. Oke. Pakai batuk nenek-nenek. Gimana cara nasehatin menantu saya yang kebanyakan gaya? Bisa-bisa. Ini sebetulnya ada ilmu zaman dulu. Ini apa ilmu fisika, apa ilmu Pitagoras, siapa yang tahu? Iya, gaya. Gaya dan Sesuai. tekanan berbanding lurus. Ya. Makin bergaya, makin tertekan. Makin banyak gaya, orang akan makin tertekan, makin stres. Jadi bagaimana caranya? Satu lagi, maklum lagi. Karena nggak bisa dinasehatin anak sekarang, karena lebih pinter. Jadi kalau pakai ilmu maklum, kitanya nggak ikut stres. Karena udah banyak anak-anak muda sekarang gampang stres. Karena gaya sama tekanannya. Tuh, Nggak sebanding. makin bergaya, makin tertekan loh. Makanya jangan gaya-gayaan. Jangan gaya-gayaan dah. Mana? Jangan gaya-gayaan dah, apalagi masih pada bocah. Banyak gaya, apalagi bocah-bocah. Balik Pada. tempatnya. Oke. Enak banget dengerin ibu ngomong ya. Lu mau nanya nggak sama ibu? Kita yang tertekan. Aku tuh kalau ditanya bingung karena gini, aku kan nggak sekolahan ya. Nggak punya ilmu akademis dengan baik, sekolah cuma lulus SMA, DO semester 2. Jadi ini karena pengalaman aja, jadi ngeliat, ngerasain, jadi oh ngadepin anak begini, ngadepin cucu gini, ngadepin mantu gini gitu. Nek, aku mau tanya. Semoga punya mertua. Nek, aku mau nanya. Kalau misalnya kita nih lagi kumpul gini, terus kondisinya kita harus break iklan, nggak apa-apa ya, Nek? Jangan kemana-mana ya, tetap di Obrolan Obrolan Manis. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk anaknya Bapak nanti Pak Tari Bilkis Anissa ya. Panjang umur, sehat selalu. Wendy, ayo. Posting ya. Ayo mau ngucapin nggak? Bilkis Anissa selamat ulang tahun. Udah, iya. Ayo, sekarang. Mau nggak? Enggak, udah happy birthday ya Pak ya. Ayo, Pak. Anaknya Pak, happy birthday. Apa sih? Panjang umurnya, sehat selalu. Ibu terima kasih banyak, semua terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi, bye.